Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima lawatan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kalaupun kami ada sekarang ini, bukan karena kuat dan gagah kami, hanya karena kemurahan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ada waktu bagi kami untuk diam duduk sejenak, mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan saya baca, kita dengarkan dan renungkan malam hari ini, terambil dari Wahyu, pasal 14, ayat 1 sampai ayat 5. Wahyu, pasal 14, ayat 1 sampai ayat 5, di bawah perikop, Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan 4 makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Setia mengikut Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, seorang budak harus tunduk dan taat kepada tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya, ia tidak punya alasan untuk menolak. Perintah dari atasannya
bukan pilihan untuk dilakukan atau tidak, tetapi menjadi sebuah kemutlakan. Tetapi jika budak itu ditebus dan tebusannya dibayar dengan mahal, dibayar dengan lunas, ia tidak ada ikatan lagi dengan tuannya yang lama. Tetapi ia harus taat, ia harus menyatakan kesetiaannya kepada tuannya yang baru, yang telah menebusnya dari tuan yang lama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini digambarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang yang telah ditebus dan tebusan kita telah dibayar mahal oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah ditebus dari tuan yang lama, yaitu kuasa dosa. Dan oleh karena itu, kita sekarang menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan yang baru, yaitu siapa? Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang lama, yaitu kuasa dosa yang olehnya kita telah ditebus. Saudara-saudara, Kristus telah menebus kita. Oleh karena itu, menjadi kemutlakan dalam hidup kita ini untuk taat, setia, dan melakukan segala yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui perenungan ini, kita dapat menghayati bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita ini adalah hamba kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia. Tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Mari kita berdoa. Betapa mulianya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena Engkau tidak dapat disejajarkan dengan Allah manapun. Karyamu begitu agung dalam hidup kami. Bahkan Engkau telah menebus kami dari perbudakan oleh karena kuasa dosa, menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Harga kami telah dibayar dengan lunas. Dengan demikian tidak ada lagi alasan kami untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada berbagai kuasa dosa dalam hidup kami. Kami harus tunduk dan taat kepada Tuhan kami yang baru, Allah kami,
Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus dan dijadikan baru. Tuhan, malam hari ini kami sehati berdoa, berkenanlah atas pengucapan syukur yang dinaikkan jemaat kepadamu, melalui berbagai usaha, pekerjaan, bahkan mereka yang berulang tahun. Kelahiran Ibu Alfrida Sule, Pirri, Noveli, Florencia Makaba, dan beberapa keluarga yang lain yang ditambahkan pernikahan mereka. Bapa di surga, terimalah ucapan syukur mereka. Juga yang sedang bergumul, mereka yang sakit kami mohon kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang berbeban berat, kuatkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang diperlakukan dengan buruk, diperlakukan tidak adil, jadilah pembela bagi mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang berpengharapan, kiranya Allah hadir di dalam setiap harapan, baik itu mendapatkan keturunan, pasangan hidup, bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa bersama malam hari ini, mendoakan anak-anak dan cucu kami yang sedang menimba ilmu. Mereka sedang belajar dari rumah, berkati Tuhan. Mereka tidak kehilangan pengetahuan, sekalipun proses belajar, mengajar dilaksanakan tidak dalam bentuk tatap muka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kota kami. Biarlah mereka menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, dan kota ini menjadi kota yang diberkati. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita malam hari ini.
Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 19 November tahun 2020. Tuhan memberkati.